Mari kita belajar bersama. Bab 8. Aku anak soleh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menjelaskan makna salam dengan baik. 2. Membuat paparan mengenai salam dengan baik. 3. Menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. 4. Membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. 5. Menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik. 6. Membuat paparan mengenai ciri-ciri munafik dengan baik. 7. Menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, seyogianya semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, sidik, menyampaikan kebenaran, tablik, terpercaya, amanah, dan cerdas, fatanah. Anak yang saleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak saleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. A. Salam. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. HR Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu. Anak-anak, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabik atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Kapan ucapan salam disampaikan? Bagaimana jawaban salam? Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Salam disampaikan ketika kita bertemu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelpon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau, balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu.
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 86. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk, kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak, dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti, jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau, jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. B. Senang menolong orang lain. Anak-anak, kalian telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Apalagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi? Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong? Anak-anak, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga. Kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya, kita hidup saling menolong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dan contoh. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit. Padahal, tetangganya itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. C. Ciri-ciri munafik. Anak-anak, Rasulullah menjadi teladan dan contoh bagi kita. Beliau selalu berkata jujur dan menepati janji. Jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang disukai oleh Allah. Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Jujur juga berarti tidak curang, misalnya dalam permainan, atau menuruti aturan yang berlaku. Jujur harus dilakukan dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur dalam perkataan berarti mengatakan yang sebenarnya, tidak mengada-ada. Jujur dalam perbuatan berarti mengerjakan sesuatu menuruti petunjuk atau aturan yang berlaku. Ketika berjanji, kalian juga harus berkata jujur. Jika kalian berjanji dengan teman atau siapa saja, biasakanlah mengucapkan insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak.
Ucapan insya Allah bertujuan mengingatkan pengucap untuk bertekad bulat dan bersiap untuk mewujudkan janji. Pada saat yang sama, pengucap janji dan seseorang yang dijanjikan menyadari bahwa ia tidak mandiri dalam mewujudkan janjinya. Ada banyak hal yang bisa menjadi sebab tidak terlaksananya janji, misalnya sakit atau hujan, cuaca buruk. Orang yang mengucapkan insya Allah menyadari bahwa hanya Allah SWT yang dapat mengantar terlaksananya janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menjaga amanah. Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan pada orang lain. Amanah juga berarti keamanan dan ketentraman. Orang yang mendapat amanah memiliki sifat dapat dipercaya dan setia. Dengan demikian, amanah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang dipercaya akan memelihara amanah itu. Apa yang diserahkan itu aman di tangan penerima amanah. Jika mendapatkan amanah, kita harus selalu menjaga amanah yang diberikan. Kita juga harus memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kita juga harus rela mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Anak-anak, ketika menerima amanah, kita harus menyadari akan kemampuan untuk memelihara dan mengembalikannya jika diminta oleh pemiliknya. Begitupun ketika menyerahkan amanah kepada orang lain, kita harus meyakini bahwa penerima memiliki kemampuan itu. Menerima atau menyerahkan amanah kepada orang yang tidak memiliki kemampuan memikulnya akan mengakibatkan kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata dusta, ingkar janji, atau berkhianat jika mendapat amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayatul munafiqi thalath. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Artinya, ciri-ciri munafik itu ada 3, yaitu jika berkata, ia berdusta, jika berjanji, ia mengingkari, dan jika dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas menyebutkan 3 ciri munafik, yaitu berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Tahukah kalian apakah munafik itu? Munafik berarti bermuka 2. Munafik juga berarti berpura-pura percaya atau setia, dan sebagainya kepada agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang senangnya menolong orang lain. Tahukah kalian bahwa orang yang tidak senang menolong orang lain juga termasuk ciri munafik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir, berpaling, selalu menyalahi kebenaran, ingkar janji, dan berdusta. Kemunafikannya menjadi bertambah. Quran Surat At-Taubah ayat 75 hingga 77. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada orang yang berjanji bersedekah jika mendapat karunia dari Allah. Orang ini berjanji akan menjadi pemurah dan dermawan. Ketika mendapatkan karunia Allah, ia menjadi kikir, berpaling, selalu menyalahi kebenaran, ingkar janji, dan berdusta. Kemunafikannya menjadi bertambah. Demikian pembelajaran pada bab ini, marilah kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau, ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin.